Hai Bray, kembali lagi dengan saya di channel YouTube. Ini Ramdan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting, jangan lupa ibadah dan lakukan aktivitas yang bermanfaat ya. Di video kali ini, saya akan membuat resep makanan lagi. Ini juga cocok banget buat ide jualan, apalagi buat dijadikan frozen food. Perpaduan antara kentang, mayones, dan telur dijadiin satu. Udah pasti itu mantep banget. Apalagi digoreng dan dimakan pakai saus. Udah itu mah gak kalah tanding. Mantep banget. Oke, sebelum nonton videonya, jangan lupa bantu subscribe, komen, like, and share. Dan jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video terbaru, teman-teman langsung bisa tahu. Enjoy! Untuk bahan-bahannya itu mudah banget didapatkan, apalagi cara masaknya itu gampang banget. Teman-teman bisa nonton video ini dan sini-sini saya ajarin. Oke, kita mulai masaknya. Yang pertama, rebus dulu telur. Di sini saya menggunakan 2 buah telur, tapi kalau teman-teman suka banget dengan telur, pengen kerasa telurnya, bisa lebih dari 2 ya. Sambil menunggu telurnya matang, kita siapkan dulu kentangnya. Di sini saya menggunakan setengah kilogram kentang, bebas mau gunakan jenis apapun. Setelah itu dibersihkan kulitnya, dicuci, lalu potong-potong dadu seperti ini. Supaya nanti ketika direbus, kentangnya itu lebih cepat matangnya. Jadi tidak harus menunggu lama. Lakukan sampai semua kentangnya itu dipotong-potong seperti ini. Setelah itu sisihkan. Oke, next, karena airnya sudah mendidih dan telurnya pun sudah matang, jadi kita matikan dulu apinya, tunggu si telurnya dingin. Setelah itu sisihkan ke tempat yang lainnya atau ke wadah yang lain. Oke, sekarang kita akan merebus kentang yang tadi sudah dipotong-potong. Lakukan seperti ini sampai nanti si kentangnya itu mendidih dan matang. Sambil menunggu kentangnya matang, kita kupas dulu telur yang tadi sudah direbus. Kalau telurnya masih panas, teman-teman bisa merendamnya dengan air dingin biasa supaya pas ngebuka telurnya itu tidak panas. Jadi lebih cepat untuk membuka telurnya. Kupas telurnya sampai semuanya beres. Next, kalau sudah sisihkan. Oke, karena si airnya udah mendidih, cek dulu apakah kentangnya udah matang dengan cara bisa ditusuk-tusuk dengan garpu seperti ini, dicek. Jangan sampai masih keras lalu diangkat karena nanti tidak akan enak dan menyulitkan kita ketika menghaluskannya. Oke, karena sudah matang, diangkat semuanya, lalu tiriskan dan pindahkan ke tempat yang lain terlebih dahulu supaya si kentangnya itu dingin. Oke, kalau sudah dingin kentangnya, baru masukkan ke dalam wadah yang tadi sudah ada telurnya. Nah, kalau sudah dimasukkan, lalu ditumbuk seperti ini sampai si kentangnya itu halus ya. Jangan sampai antara kentang dan telurnya itu masih bergerindil, supaya nanti ketika digoreng itu matang merata ke dalam-dalamnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah halus seperti ini, tambahkan 2 sendok makan mayones. Kalau teman-teman suka banget dengan mayones, teman-teman bisa menambahkan 3 sampai 4 sendok makan mayones. Setelah itu diaduk sampai semuanya tercampur. Jangan sampai ada mayones yang tidak tercampur dengan bahan yang lainnya, supaya nanti rasanya creamy, enak, dan pastinya itu gurih. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 2 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh lada bubuk. Setelah itu diaduk sampai semuanya merata, sampai si bahan dan bumbunya itu tercampur dengan rata. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung aja kita bulat-bulat si adonannya. Sebelum itu, siapkan tepung panir atau tepung roti secukupnya.
Lalu siapkan juga untuk pencelupnya. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan tepung terigu. Setelah itu larutkan dengan air sampai semuanya si tepung terigunya tercampur dengan air seperti itu. Oke, untuk caranya, ambil adonan setengah sendok makan seperti ini, lalu masukkan ke dalam tepung terigu yang tadi sudah dilarutkan sampai semuanya terlumuri oleh tepung terigu atau cairannya, lalu masukkan ke dalam tepung panir atau tepung roti. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sudah semuanya terlumuri si adonannya dengan tepung roti, lalu bentuk si adonannya menggunakan tangan supaya si adonan itu bentuknya bulat ya. Nggak harus bulatnya harus bulat sempurna, bebas. Dan di sini pun teman-teman bisa mengkreasikan ya, mau bentuknya bulat atau panjang atau lonjong, itu bebas. Di sini saya inginnya adonannya itu bentuknya bulat seperti ini. Nah, dirasa kalau sudah bentuknya bulat seperti ini, teman-teman bisa langsung sisihkan ke tempatnya ya. Oke, saya ulang kembali. Ambil adonan secukupnya atau sesuai selera teman-teman ya. Di sini saya hanya menggunakan setengah sendok makan. Setelah itu masukkan ke dalam tepung terigu yang tadi sudah dilarutkan oleh air, lalu masukkan ke dalam tepung panir atau tepung roti. Nah, setelah ini baru bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan bentuknya. Di sini saya bentuknya bulat seperti ini ya, bebas teman-teman mau bentuknya seperti apapun itu. Bagus juga menggunakan cetakan. Nah, kalau sudah bulat seperti ini, lalu sisihkan. Lakukan sampai semua adonannya itu habis ya, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, ini satu resep itu hasilnya banyak banget, tuh kan banyak. Nah, di sini saya tidak akan menggoreng semuanya, sebagian saya akan simpan di freezer supaya nanti kalau mau tinggal goreng. Selain untuk konsumsi sendiri, teman-teman juga bisa dijadikan ide jualan ya. Ini cocok banget karena ini bisa dijadikan frozen food. Jadi teman-teman gak usah capek-capek ketika ada yang beli menggorengnya, tapi konsumen bisa membelinya dalam keadaan frozen food. Jadi memudahkan teman-teman untuk menjualnya. Oke, lanjut ke video. Waktunya menggoreng. Nah, di sini saya menggoreng secukupnya. Oke, tips dan trik untuk menggorengnya supaya tidak hancur. Ketika digoreng, si adonannya ini jangan dulu dibalik-balik ya. Tunggu sampai si permukaan atau bawahnya itu kering, baru teman-teman bisa ngebaliknya. Tadi supaya si adonannya itu tidak hancur. Nah, goreng sampai semua warnanya itu kecoklatan seperti ini. Setelah itu tiriskan sampai minyaknya surut. Oke, gimana? Mudah kan cara membuatnya? Apalagi bahan-bahannya. Mudah banget tuh didapatkan. Cuman 3 bahan loh, bisa jadi makanan seperti ini. Nah, teman-teman, cara menghidangkannya bisa dimakan langsung atau teman-teman juga makannya bisa ditambahkan saus. Mau saus tomat, mau saus pedas. Pasti enak banget. Apalagi dimakan pas anget-angetnya seperti ini. Yakin cuma lihat videonya aja? Gaskeun rikuk. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, and share. Dan jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya supaya nanti ada notifikasi masuk ke kalian. Dan kalau ada video terbaru, teman-teman pun bakalan langsung tahu. Terima kasih. Bye-bye.